Guys, kalian itu pasti tahu kan sama sosok satu ini? Nah, kalian tahu juga nggak kalau si Bapak Bill Clinton ini ternyata pernah terlibat affair sama anak internnya sendiri di White House. What? Bro, what are you talking about, man? Iya, sama yang ini nih orangnya. Monica Lewinsky says she still feels ashamed at how she behaved. Oke, sebelum ngelantur kemana-mana, gue cuma mau ngasih tahu satu fakta kalau ternyata kasus yang barusan gue bilang punya kaitan loh sama dunia marketing. Jadi gini, ternyata skandal politik terkenal yang pernah bikin geger publik se-Amerika Raya di era 90-an tadi tuh pernah punya andil yang gede banget dalam naiknya angka penjualan berbagai brand atau produk secara gila-gilaan. Nah, kenapa ya bisa kayak gitu? Sebenarnya sih kalau kita coba googling istilah ini, artikel yang muncul tuh emang bakal ngasih pemahaman yang beda-beda banget gitu. Tapi dalam konteks ini, gue mau coba pakai sudut pandang konteks marketing ya. Nah, dalam konteks marketing ini, The Monica Effect tuh bisa kita artiin sebagai salah satu istilah atau satu istilah yang merujuk pada fenomena di mana peningkatan penjualan produk yang tadi gue mention di awal itu tuh dipengaruhi banget sama sosok si Mbak Lewinsky ini. Nah, jadi gini, ada satu artikel CBS tahun 98 yang thankfully masih bisa diakses secara online dan artikel itu tuh nge-spill beberapa brand yang kena dampaknya si Monica Effect ini. Misalnya nih, ada toko buku namanya tuh Kramer Books and Afterwards yang ternyata popularitasnya tuh langsung melejit ketika publik di sana tuh tahu kalau Lewinsky ternyata pernah ngebeli satu novel dari toko tersebut buat dikasih sebagai hadiah ke Bapak Presiden alias yayangnya itu. Yang paling heboh nih adalah dampak ke permen satu ini nih. Jadi ceritanya dulu tuh ada seorang jaksa dan pengacara yang ngelakuin investigasi mendalam ke Bill Clinton. Awal investigasinya sih bukan berfokus ke kasus perselingkuhannya ya, tapi ujung-ujungnya ya emang keseret juga gitu deh. Nah, di dalam penyelidikannya ini, si jaksa yang namanya Starr ini sempat ngungkapin fakta soal komunikasinya Monica ke Bill Clinton yang sempat di salah satu momen nge-mention produk Altoids ini. Katanya sih ini tuh bisa punya manfaat ke... Nah, again, menurut laporan CBS tadi nih, orang di balik Altoids pada saat itu tuh sampai bilang kalau sejak faktanya terungkap, orang-orang tuh jadi kayak pada nyariin si Altoids ini gitu. Tapi ya, lo tuh pada jadi bingung gak sih? Kok bisa-bisanya gitu ya, the so-called selingkuhan malah jadi sosok idola yang yaitu apa yang dia beli, dibeli juga sama orang lain. I mean kok nggak kena cancel culture gitu? Apa cancel culture ini pas waktu itu emang belum populer ya? Well, balik lagi ke soal Monica, gue sendiri kan abis ngobrol-ngobrol ya sama orang yang dulu ngikutin banget isu ini. Dan yang menurut dia, ada berbagai hal yang bisa nyebabin si Monica Effect ini. Misalnya, yang pertama tuh kayak curiosity. Skandal ini kan pastinya bisa banget menarik perhatian publik ya. Ya namanya juga drama gitu, siapa sih yang nggak suka ya kan? Contohnya ya kayak Altoids tadi, gara-gara dibilang bisa meningkatkan kualitas, orang-orang tuh jadi pada penasaran gitu buat nyobain langsung. Kedua, ya balik lagi soal media exposure-nya sendiri. Kan pada zaman itu media mana gitu yang nggak ngangkat berita soal skandal ini ya kan? Alhasil, produk apapun yang punya kaitan sama skandal ini pastinya ikutan kecipratan exposure tambahan. Nggak perlu capek-capek ngiklan, udah dapet sorotan. Nah, apalagi nih ya, dalam dunia marketing ada satu teori yang namanya mere exposure effect. Teori ini bilang orang-orang tuh bakal lebih mudah terpengaruh sama exposure yang muncul terus-terusan. It means like, walaupun beritanya negatif, tapi karena brand exposure-nya nongol terus, ya lama-lama konsumen pun bisa ke-trigger buat beli produk dari brand itu. Terus, yang ketiga adalah social proof, faktor lain lagi nih. Ini tuh ada kaitannya sama istilah bandwagon effect. Orang-orang itu kan cenderung bakal ngikutin tren atau kebiasaan yang dilakukan sama tokoh terkenal atau yang jadi center of attention. Nah, pas orang-orang terkenal ini kedapetan nempel sama produk tertentu, ini tuh jadi kayak validasi gitu loh. Misalnya kayak contoh hadiah buku tadi deh, orang-orang tuh bisa mikir gini loh kayak, kalau Monica Lewinsky aja ngebeliin buku ini sebagai hadiah buat presiden, berarti bukunya bagus banget kali ya. Ya gitu-gitulah.
Nah, ngomong-ngomong, selain The Monica Effect, lo tuh pernah denger juga nggak sih ada satu istilah lain yang namanya tuh The Streisand Effect? Bukan, ini bukan soal selingkuhan lagi kalau ini. Tapi The Streisand Effect ini tuh adalah istilah yang mengacu ke satu fenomena lain di mana upaya buat nyembunyiin atau ngapus satu informasi justru bisa bikin info itu malah makin kesebar luas. Nah, ini ada kaitannya nih sama media exposure. Lo inget gak sih dulu tuh ada kasus Eiger yang dia tuh sempet ngasih surat keberatan ke seorang YouTuber buat nge-take down video review produk Eiger. Nah, menurut pihak Eiger, videonya tuh ya jelek. Tapi justru gara-gara surat teguran itu, orang-orang malah pada ngomongin dan video reviewnya jadi makin rame yang nonton. Gara-gara kasus ini pun, Eiger sempet dapet cibiran dari netizen. Ujung-ujungnya ya Eiger minta maaf. Oke, lo pasti mungkin mau nimpuk gua kali ya sekarang kayak, terus apa kaitannya nih si The Monica Effect sama The Streisand Effect? Terus kenapa juga lo harus dengerin ini gitu kan? Emang kaitannya sama marketing tuh apa? Oke, sabar dulu ya. Emang harus sabar sih. Lo tadi kan udah denger penjelasan gue soal The Monica Effect dan The Streisand Effect ya. Nah, lo pasti ngerti lah ya, walaupun keduanya beda konteks, tapi keduanya itu sama-sama nunjukin kalau efek dari media exposure itu ya nggak main-main. Atau kalau sekarang sih mungkin lebih pas kalau gue pakai istilah social media exposure kali ya. Ya, intinya gitu deh. Makanya nggak bisa enggak, kita tuh wajib banget buat bisa manfaatin si exposure ini. Soalnya exposure ini tuh udah kayak ibarat jalan tol gitu deh buat naikin brand awareness. Sekalipun exposure-nya lebih mengarah ke hal negatif. Kenapa? Karena kalau lo udah dapat exposure, lo tinggal mikirin gimana caranya ngomong ke orang-orang atau gimana caranya nyampein pesan dari brand lo itu. Dengan begitu, orang nggak cuma ngeh sama the exposure itself, tapi juga sama identitas brand atau produk lo. Terus yang kedua, selain exposure, manfaatin momen atau sosok viral. Misalnya, lo pasti tahu dong sama sosok cewek satu ini. Nah, beberapa waktu lalu, Grab itu ngegandeng dia loh buat jadi salah satu ambasador dari campaign mereka. Lumayan banget tuh engagementnya. Yang ketiga, pahami target konsumen. Iya ya, ini mungkin agak basi ya, tapi balik lagi sih, tergantung lo ngeliatnya gimana. Gini deh, lo tau gak sih gimana perilaku target konsumen lo ketika ngadepin berita besar atau yang kontroversial gitu? Kalau nggak tahu, ya lo bisa coba mapping dari sekarang. Soalnya ini tuh bisa ngebantu kita banget pas nentuin strategi marketing kita. Misalnya, kalau target konsumen lo adalah ibu-ibu yang mostly bakal against perselingkuhan, lo bisa bikin campaign yang nyuarain pandangan ibu-ibu tersebut pas ada berita perselingkuhan. Amit-amit sih, tapi ya gitu deh contohnya. Nah, yang berikutnya nih, lo harus bisa ngelola exposure yang beredar dengan baik. Nah, hal yang satu ini nih ada kaitannya sama The Streisand Effect tadi. Gue langsung share satu contoh aja kali ya. Ini gue contohin KFC, nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa kali ya, contoh doang bentar. Oke, jadi gini, si KFC ini, tepatnya KFC di Kanada, itu udah bertahun-tahun dihujat soal kentang gorengnya. Nah, gokilnya, bukannya mereka denial dan nutup-nutupin kejelekannya, mereka tuh malah bikin campaign yang, wah beneran gokil sih menurut gue. So, gue mau bilang kalau transparansi adalah kunci. Maksudnya nih, kalau ada info-info negatif soal brand lo, ya be open aja. Be honest and transparent ketika ngelola persepsi publik, jangan malah ditutup-tutupin gitu. Oke lah, daripada berlama-lama lagi, semoga lo udah nangkep apa intinya dan semoga ini bermanfaat. Coba komen di bawah kalau lo mau request topik. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.